Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Clara Alfioni Putri Muhammad sebagai penerima beasiswa Cendekia Basnas dari Universitas Negeri Gorontalo Angkatan 6. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan keterampilan komunikasi efektif khususnya di bidang keperawatan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan peran komunikasi efektif dalam bidang keperawatan, implikasi keselamatan pasien dan kualitas perawatan. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam terkait dengan komunikasi efektif, saya ingin mengajak kita semua untuk sedikit berpikir. Nah, pernah gak sih kita merasa kita sudah menyampaikan sesuatu secara jelas, tetapi ternyata orang yang kita ajak bicara justru salah paham dengan apa yang sudah kita sampaikan? Atau sebaliknya, kita merasa kebingungan karena informasi yang kita terima itu tidak tersampaikan dengan baik. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa komunikasi efektif ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari teman-teman, terutama bagi beberapa orang yang memiliki profesi, misalnya seperti dokter, kemudian perawat, guru, dan lain-lain. Tentunya komunikasi efektif ini adalah suatu hal yang begitu krusial yang akan kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu ketika kita bekerja. Jadi komunikasi efektif ini teman-teman bukan sekedar kita menyampaikan pesan, tetapi juga kita harus memastikan bahwa pesan tersebut dipahami dengan baik oleh penerimanya. Nah, jadi teman-teman, agar lebih tergambarkan terkait dengan komunikasi efektif di bidang keperawatan, di sini ada sebuah jurnal dari Magister Hukum Udayana itu yang membahas terkait dengan kasus kesalahan medis ya akibat komunikasi yang buruk. Nah, jadi untuk judul jurnalnya ini nanti teman-teman bisa juga share untuk lebih dalam lagi, yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap perawat maternitas yang menghilangkan identitas seorang bayi di rumah sakit. Nah, pada situasi ini teman-teman tentunya terjadi malpraktik ya, malpraktik dari perawat maternitas dalam hal ini mengidentifikasi seorang bayi. Nah, yang mana kita ketahui bahwa seorang perawat itu tidak boleh gagal dalam mengidentifikasi seorang bayi. Tetapi pada kasus ini itu seorang perawat gagal melakukan pengecekan ulang teman-teman. Ya, pengecekan ulang gelang identitas bayi dan ibu setelah proses persalinan. Nah, mengakibatkan apa? Jadi tentunya mengakibatkan terjadi kesalahan identifikasi bayi yang menyebabkan bayi ini tertukar dengan bayi milik orang lain. Nah, tentunya teman-teman sebenarnya ini adalah suatu hal yang bisa kita cegah gitu ya. Kesalahan ini adalah kesalahan yang bisa kita cegah sedari awal ketika kita mampu untuk menerapkan komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik, yang seharusnya ini harus dimiliki oleh seorang perawat seperti itu. Nah, misalnya komunikasi antar shift perawat dilakukan dengan baik dan tentunya harus menaati SOP atau standar operasional prosedur yang tepat seperti itu agar tidak terjadi tindakan-tindakan seperti malpraktik contohnya yang ada di dalam jurnal ini. Nah, jadi teman-teman sudah tergambarkan ya terkait dengan apa itu komunikasi efektif dalam keperawatan. Jadi, komunikasi efektif dalam keperawatan ini adalah suatu proses penyampaian informasi yang secara jelas, akurat, dan juga disertai dengan empati antara perawat, pasien, keluarga, serta tim kesehatan sehingga memastikan pemahaman yang tepat dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Itu teman-teman definisi dari komunikasi efektif yang sudah seharusnya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tujuan komunikasi efektif dalam bidang keperawatan. Nah, mengapa komunikasi efektif itu sangat penting sekali sih di dunia keperawatan ya gitu atau di dunia kesehatan? Jadi yang pertama adalah meningkatkan keselamatan pasien. Jadi memang tujuan dari pelayanan kesehatan itu adalah kemudian meningkatkan keselamatan pasien yang datang untuk berobat ke fasilitas kesehatan. Ya, kemudian yang kedua itu adalah meningkatkan kerjasama dalam tim kesehatan. Jadi di dalam suatu pelayanan kesehatan tentunya perawat itu tidak berdiri sendiri teman-teman. Perawat itu dibantu oleh misalnya seperti dokter, kemudian farmasi, gizi, analisis kesehatan, dan lain-lainnya. Jadi tentunya seorang perawat harus punya skill komunikasi yang baik agar dapat meningkatkan kolaborasi dengan anggota kesehatan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi risiko tuntutan hukum, agar kita tidak kemudian terlibat dalam hal-hal yang buruk gitu yang menyebabkan kita tergelincir karena hukum akibat malpraktik misalnya.
Nah, dan yang terakhir adalah membantu pasien memahami kondisi mereka. Misalnya di suatu situasi tertentu ketika pasien ingin mereka itu didengarkan, ingin mereka itu merasakan kehangatan dari sang perawat, itu tentunya kita sebagai seorang perawat itu harus mampu memahami apa yang sedang dirasakan, apa yang sedang dialami oleh pasien kita. Tentunya ini adalah kemudian tujuan-tujuan komunikasi efektif. Nah, jadi teman-teman, di dalam bidang keperawatan itu sendiri, ternyata terdapat beberapa jenis komunikasi efektif dalam keperawatan. Nah, yang pertama itu adalah komunikasi verbal. Ya, tentunya kalau komunikasi verbal kita sudah tahu, kita menggunakan suara atau kita menggunakan intonasi ke dalam berbicara, ya. Yang dimana komunikasi verbal ini melibatkan kata-kata secara langsung antara perawat dan juga pasien maupun tim kesehatan lainnya. Jadi adalah komunikasi verbal namanya. Kemudian yang kedua itu adalah komunikasi non-verbal. Berarti kita tidak menggunakan suara ataupun kita tidak menggunakan kata-kata dalam menyampaikannya. Nah, hal ini kita menggunakan misalnya seperti ekspresi wajah, kemudian gerakan tubuh kita, kontak mata kita, dan juga intonasi suara dalam komunikasi non-verbal, ya. Dan yang ketiga itu adalah komunikasi tertulis, ya. Jadi ketika kita menulis sesuatu itu juga termasuk dalam hal menyampaikan pesan, kan teman-teman. Nah, jadi di dalam komunikasi tertulis ini meliputi dokumentasi rekam medis dan juga instruksi dalam perawatan. Dan yang terakhir itu adalah komunikasi terapeutik. Nah, jadi teman-teman, komunikasi terapeutik ini adalah komunikasi yang begitu penting sekali dan termasuk dari salah satu komunikasi efektif, ya. Mengapa? Karena komunikasi terapeutik ini adalah komunikasi yang kita gunakan ketika kita sedang melakukan pekerjaan kita, teman-teman. Yang dimana yang pertama itu adalah fase prainteraksi, ya. Jadi prainteraksi itu misalnya kita sedang menyediakan alat-alat, menyiapkan diri, itu juga termasuk prainteraksi. Kemudian ada fase orientasi, fase kerja, dan yang terakhir adalah fase terminasi. Jadi ini adalah beberapa jenis yang termasuk dalam komunikasi efektif di bidang keperawatan, teman-teman. Nah, selanjutnya apa saja sih teknik-teknik komunikasi efektif? Jadi di sini saya mau menyampaikan ada 7 teknik komunikasi dalam komunikasi. Nah, yang pertama itu adalah clarity atau kejelasan. Jadi kita harus secara jelas menyampaikan informasi itu, tentunya dengan teknik-teknik yang harus kita pelajari. Kemudian yang kedua itu adalah akurasi atau ketepatan. Ya, jadi kita harus secara tepat menyampaikannya. Tidak boleh informasi yang kita sampaikan itu terlalu berbelit-belit atau terlalu singkat sehingga sulit untuk dipahami lawan bicara kita. Kemudian yang ketiga adalah empati. Tentunya kita juga harus punya suatu perasaan empati kepada pasien agar pasien ini mau menerima kita dan mau memiliki sifat terbuka dan juga mau berbagi kepada kita. Dan kemudian yang keempat adalah kesabaran atau patience, ya. Jadi kita juga harus memiliki salah satu sifat, yaitu sifat sabar, ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah keterbukaan atau openness, ya. Jadi juga harus bersifat terbuka. Jadi tidak hanya pasien yang terbuka, tetapi perawatnya juga harus terbuka. Karena agar pasien itu mau terbuka dengan kita, tentunya dari perawatnya dulu harus terbuka kepada pasiennya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah active listening. Ya, kita juga harus active listening gitu, ya. Kita harus aktif dalam mendengarkan. Ya, ketika pasien itu bicara, menyampaikan sesuatu, kita juga aktif dalam mendengarkan agar pasien ini merasa dirinya itu diterima. Kemudian yang terakhir adalah body language. Ya, jadi kita juga harus memperhatikan posisi tubuh kita, bahasa tubuh kita yang kita gunakan ketika kita hendak menyampaikan suatu informasi. Oke teman-teman, yang terakhir kita akan membahas terkait dengan hambatan beserta solusinya. Tentunya kita ketika akan menyampaikan suatu informasi pasti ada yang namanya hambatan, ya teman-teman. Kita aja ketika mau bicara dengan teman kita pasti juga ada salah paham, salah kata ketika kita mau menyampaikan. Nah, begitupun di dalam dunia kesehatan juga terdapat hambatan, tetapi dari hambatan tersebut tentunya adalah ada jalan keluarnya. Nah, yang pertama, apa saja hambatan dalam komunikasi? Yang pertama adalah pasien memiliki keterbatasan bahasa atau gangguan pendengaran. Nah, kita tidak bisa pungkiri bahwa memang semua manusia itu tidaklah sempurna, beberapa memiliki keterbatasan bahasa ataupun kemudian gangguan pendengaran. Itu adalah juga salah satu hambatan yang kemudian akan kita hadapi ketika kita menjadi seorang perawat nanti. Nah, kemudian yang kedua itu adalah lingkungan kerja yang sibuk dan penuh dengan tekanan. Nah, sebagai seorang perawat ataupun sebagai seorang yang bekerja di ranah kesehatan, tentunya memiliki suatu jam kerja yang padat atau sibuk yang menyebabkan seorang diri kita itu penuh tekanan, ya, gitu ya. Yang juga akan menjadi hambatan komunikasi sehingga kemudian proses penyampaian informasi itu tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian kurangnya kepercayaan pasien terhadap perawat. Nah, ini juga jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tentang teknik-teknik komunikasi, kita harus memiliki sifat percaya diri dan juga terbuka dan juga empati agar si pasien ini
mau untuk percaya kepada kita sebagai seorang perawatnya, sebagai seorang partnernya untuk mencapai kesembuhan. Nah, bagaimana terkait dengan solusinya? Tentunya dari hambatan-hambatan tadi, kita akan bahas terkait dengan solusinya, teman-teman. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan penerjemah atau alat bantu komunikasi untuk pasien dengan keterbatasan bahasa. Kemudian yang kedua adalah pilih waktu dan tempat yang kondusif untuk komunikasi yang efektif. Jadi ketika kita hendak menyampaikan suatu informasi, misalnya ketika kita menyampaikan informasi hal yang buruk kepada pasien ataupun keluarganya, kita juga mampu untuk memilah waktu dan juga tempat yang sekiranya kondusif agar pesan yang disampaikan itu dapat berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adalah gunakan pendekatan berbasis empati dan hormat. Ya, ini juga sudah kita bahas sebelumnya di komunikasi efektif. Jadi kita harus menggunakan rasa empati diri kita dan juga hormat kita sebagai seorang perawat itu kepada pasien, agar pasien dapat kemudian mengerti dan mau sama-sama mencapai tujuan untuk layanan kesehatan yang lebih optimal dan juga kesembuhan dari pasien itu sendiri.